Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Al-Saputra, nomor absen 19 dari kelas F5. Izin mempresentasikan tentang tugas informatika, yaitu topologi bus. Secara umum, topologi bus ini digunakan pada beberapa perusahaan yang berskala kecil karena untuk topologi jenis ini memiliki karakteristik bisa dikendalikan. Topologi ini memiliki kabel tunggal pada sepanjang jaringan, sementara untuk kabel yang terbentang tersebut memiliki fungsi untuk backbone atau kabel utama yang terdapat pada jaringan topologi. Untuk jenis kabel yang digunakan topologi bus yaitu kabel jenis koaksial. Untuk seluruh perangkat pada jaringan dihubungkan menggunakan kabel melalui konektor T, kemudian dibagi pada jalur supaya semua perangkat terhubung pada kabel utama. Topologi ini memiliki terminator di setiap unit pada ujung kabel jaringan. Untuk terminator memiliki fungsi sebagai penyerap sinyal serta pencegah sinyal agar tidak terpantul kembali. Jika sinyal tersebut terpantul kembali, hal ini akan menimbulkan latar belakang sinyal dan akan mengganggu jaringan. Untuk mengenali topologi jenis ini sangatlah mudah karena Anda bisa melihat dari ciri yang dimilikinya. Pengertian topologi bus. Apakah itu topologi bus? Yang dimaksud topologi bus ialah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua sline dan server dihubungkan. Atau arti lain dari topologi bus yakni jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, yang dimana seluruh sline yang menggunakan topologi ini akan dihubungkan ke server. Penggunaan topologi bus pada jaringan komputer digunakan untuk memudahkan koneksi antara sline dengan server yang ada dalam satu jaringan supaya lebih mudah saat berbagi data, terutama jika hanya terdapat satu server yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan pada sline yang jumlahnya tidak banyak. Maka topologi bus dapat digunakan sebagai salah satu pilihan. Jadi, jenis topologi ini setiap komputer akan terhubung pada satu kabel utama yang panjang dengan beberapa terminal, dan kabel utama tersebut digunakan juga sebagai lalu lintas data. Saat ini topologi bus sudah jarang digunakan pada jaringan komputer karena alasan tertentu. Berikut contoh gambar topologi bus. Selanjutnya ada karakteristik topologi bus. Adapun karakteristik dari topologi bus yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator terdapat kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Yang kedua, sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, sangat ekonomis dan dalam segi pembiayaan. Kemudian yang keempat, paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Yang kelima, tidak diperlukan hub atau switch. Yang banyak diperlukan adalah konektor dan konektor BNC pada setiap Ethernet card. Yang keenam, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Ciri-ciri fisik topologi bus itu topologi
Jaringan bus mempunyai ciri fisik yang paling utama adalah adanya kabel tunggal sebagai pusat lalu lintas data. Selain itu, topologi jaringan juga menggunakan konektor BNC atau Tensor Connector untuk menghubungkan antara komputer. Dan mengetahui keuntungan dan kerugian pada topologi jaringan ini, maka kita bisa menyimpulkan ada topologi ini pas atau sesuai dengan jaringan yang akan kita bangun. Kerja topologi jaringan bus menghubungkan sesuatu ke setiap komputer di jaringan yang disebut trunk. Segmen bus biasanya disebut kabel yang menghubungkan ujung ke ujung dan digunakan untuk mengirimkan sinyal dari satu ujung ke ujung lainnya. Pada akhir setiap terminator ditempatkan, ia mengenali kemana arah data berpergian, dan juga terminator juga digunakan untuk menyerap sinyal. Jika terminator tidak menyerap sinyal, kemudian sinyal sama tercermin kembali ke bus. Hal ini mengkacaukan aliran seluruh data. Topologi bus dianggap sebagai jaringan pasif karena komputer sebagian besar tergantung pada sinyal yang ditransmisikan. Fungsi topologi bus. Fungsi topologi bus jaringan bus adalah untuk menghubungkan komputer sehingga masing-masing komputer ada node dapat saling berkomunikasi. Topologi bus akan menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas. Ya, selanjutnya kelebihan dan kekurangan topologi bus. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi bus sebagai berikut. 1. Kelebihan topologi bus. Berikut beberapa kelebihan dari topologi bus yang diantaranya yaitu A. Mudah dan sederhana. Sebagai topologi yang memiliki tampilan sederhana, maka wajar saja jika segi instalasinya tergolong lebih mudah. Untuk orang yang masih awam dalam jaringan topologi, maka tidak akan merasa rumit ketika ingin menggunakan jaringan topologi jenis bus. B. Memiliki desain yang unik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa untuk topologi ini memiliki desain sesuai dengan namanya, yaitu menyerupai seperti interior bus, desain yang beberapa dibandingkan dengan desain topologi yang lain. Maka wajar saja jika jenis topologi ini dianggap sebagai topologi yang sangat unik. Terlebih lagi untuk bagian layout yang punya pun juga tergolong lebih sederhana. C. Tidak membutuhkan biaya yang mahal. Berbeda dengan jenis topologi hybrid, bahwa untuk topologi jaringan ini memiliki biaya yang tidak terlalu mahal ketika ingin diinstalasi. Hal ini dikarenakan untuk proses pembuatan tidak membutuhkan kabel maupun komponen dalam jumlah yang banyak. Sebab itulah maka untuk bus topologi ini dapat digunakan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. D. Mudah dikembangkan. Tidak hanya memiliki biaya yang tergolong lebih murah saja, ternyata untuk topologi jenis ini juga mempunyai kelebihan, yaitu sangat mudah untuk dikembangkan. Selain itu, bus topologi juga tidak akan mengganggu pada perangkat jaringan yang lainnya meskipun telah terhubung. E. Tidak berpengaruh pada perangkat lainnya. Meskipun ada beberapa kerusakan yang sering kali terjadi pada perangkat komputer, kalian tidak perlu khawatir ketika menggunakan jaringan topologi ini, karena untuk topologi ini tidak akan berpengaruh pada perangkat sinyal yang lainnya. F. Tidak membutuhkan hardware. Dibalik dari prosesnya yang sangat mudah, ternyata untuk topologi juga tidak membutuhkan hardware. Misalnya seperti switch atau hub, seperti selayaknya pada beberapa topologi lain, termasuk topologi star. Ya, kekurangan topologi bus. Berikut ini beberapa kekurangan topologi bus yang diantaranya yaitu A. Jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. B. Sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. C. Karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. D. Jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. E. Dibutuhkannya repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. F. Sering terjadi tabrakan data. G. Sulit untuk mengidentifikasi kesalahan atau gangguan.
Thank you.